datangnya dari kota Medan. Kejadiannya juga baru kemarin tanggal 1 Desember 2023. Ada seorang gadis siswi SMK kelas 1 yang tewas. Kita nih. Ntar lagi jatuh, Bu. Rudal. Diduga dicekoki minuman bercampur obat dan juga dia diruda paksa. Jadi dari kronologi kejadiannya itu, korban itu nggak pulang ke rumah. Hari Jumat itu harusnya kan siang udah pulang, ternyata belum pulang. Sorenya udah mau menjelang sore, orang tua korban udah nyariin korban nih, keberadaan korban. Terus penuturan dari kawannya itu ternyata katanya ada ekstrakurikuler. Ya udah ditunggulah sama orang tuanya. Ternyata sampai di malam hari jam 7 atau jam 8 malam korban juga belum pulang. Jadi orang tua otomatis khawatir, nanyain lagi ke temannya. Bertepatan lagi nanyain ke temannya, ternyata ditelepon lah ada dari nomor anaknya. Handphone anaknya itu, handphone korban, nelponin nomor kawannya itu yang didatangi sama orang tua korban. Jadi ternyata dibilanglah lokasinya, ibu-ibu yang ngomong lokasinya itu ada di daerah Jalan Jamin Ginting, dekat banget dengan kita ternyata ya Bang. Tapi Jamin Ginting di mananya ya? Nggak tahu. Tepatnya kita belum tahu, nanti kita bisa tanya sama reporter kita ya, Tribuners. Nah jadi ketika datang ke sana udah rame orang, habis itu dilihat anaknya itu sudah terbaring lemas dan ada darah yang keluar dari alat kelaminnya. Terus orang tua korban langsung nanyain siapa yang membawa anaknya ke sini. Dia nanyain ke salah satu anak muda ya, laki-laki yang pelajar ya. Iya, pelajar juga, dan itu di sebuah kos-kosan, Bang. Jadi ditanyain dan si itu pemuda itu mengaku kalau dia yang membawa korban ke tempat tersebut. Jadi dia dibawa ke situ dengan dalih manggang-manggang. Bakar-bakar. Oh iya, manggang-manggang. Bakar-bakar. Dalinya tuh bakar-bakar, ternyata sudah dapat kabar seperti itu. Jadi dibawa ke rumah sakit dan anak muda tersebut dibawa ke Polrestabes Medan. Singkat cerita, besoknya itu anaknya tiba-tiba kejang-kejang lagi, muntah, dibawa lagi ke rumah sakit Adam Malik dan ternyata sudah meninggal dunia. Jadi ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Pemudanya juga masih dalam proses diselidiki ya Bang, masih tapi sudah menjadi tersangka kabarnya. Sudah tersangka ya? Oke. Ini Tribunar, sebelum kita masuk ke reporter kita ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Dari 3 media datang sini, jadi aku bilang tadi aku belum bisa ngasih keterangan Bang, maaf dulu ya, karena ada yang pendampingku nanti. Soalnya aku bilang ngomong di BAP dulu, kalau nanti aku bilang sama abang nanti begini begitu di BAP nanti lagi udah payah Bang. Aku bilang sama abang-abang ini datang dulu. Boleh gini Bu? Gimana? Gini. Tunjukannya gini. Periang tapi orangnya tertutup. Sehingga kadang Mulutnya bau alkohol. ya bau kali ya, karena mamanya cerita masih di klinik aja dia sudah muntah-muntah. Matanya terbuka. Matanya melotot begini Pak. Melotot terbuka. Darah di bagian mana? Darah di bagian apa? Kelamin. Di bagian kelamin. Alat vital ya. Alat vital. Nanti bisa saya kasihkan foto-fotonya. Tapi itu dalam kondisi masih berbusana. Masih berbusana. Tapi tidak. Cuman ketika diajak ngomong dia tidak mau. Tidak, enggak respon lagi. Enggak nyahut lagi. Enggak. Bang, itu mereka kenalan dari Facebook atau dari mana? Kayaknya dari Facebook. Dari Facebook. Sosmed. Berarti yang diamankan ini adalah orang yang pertama membawa dia dari sekolah. Pria tadi. Iya, kayaknya. Cuman itu yang saya tangkap hari itu. Terus dia ngaku. Waktu itulah di dalam TKP itu sudah didapatkan beberapa botol minuman. Kalau tidak salah itu minuman fruity gitu, satu Fanta, satu kami tidak amankan itu Aqua besar panjang. Di situ juga di bawah tempat tidur. Di dalam dekat toilet WC ditemukan. Di sini juga videonya ada semua sini. Pengakuan si pelakunya apa Pak sama Bapak? Dikasih apa campuran? Pelakunya nggak itulah, karena makanya aku bilang tadi Pak,
kita belum ada BAP dari sana, belum ada istilahnya pemeriksaan orang di sana. Makanya pemanggilan pertama itu tadi ini barusan bisa Pak sekarang. Makanya saya bilang saya masih ada cara, mungkin besok sekitar jam 9 baru bisa saya kasih keterangan. Ampun, ini siswinya sendiri berusia 15 tahun nih. Tadi mulai ada baca ya, masih kelas 1 lah ya Bang, SMA ya berarti ya. Oke Tribunas, kita langsung aja ke reporter untuk kita tanyain. Ada Bang Alfiansyah. Halo Bang. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore Bang Alfiansyah. Ini kan saya sudah menceritakan tadi kronologi kejadian yang menimpa korban yang sehingga merenggang nyawa ya. Terus yang mau ditanyain ini terkait sudah adakah keterangan pihak kepolisian nih terkait peristiwa ini atau kejadian ini Bang Alfiansyah? Ya, baik Mori, Bang Teguh dan juga Tribunas. Ya, memang untuk kejadian tewasnya siswi SMK ini memang menurut keterangan dari Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya sudah mengamankan satu orang terduga pelaku yang statusnya juga masih siswa begitu, ataupun masih bersekolah begitu. Nah, sampai saat ini polisi masih terus mendalami terkait kasus tewasnya siswi ini. Gitu, oh, jadi belum ada keterangan dari pihak kepolisian yang Abang dapat nih sampai saat ini ya? Sudah ada mulai seperti yang saya bilang tadi, keterangan dari Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya sudah mengamankan satu orang pelaku dan kasus tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kalau untuk pelaku dan korban ini berbeda sekolah ya, Alfiansyah? Ya, menurut pengakuan dari orang tua si korban ini Bang, pelakunya ini berbeda sekolah gitu dengan si korban. Mereka ini diduga berkenalan melalui media sosial dan sekitaran baru 2 minggu berkenalan gitu Bang, dan baru 2 kali bertemu, dan yang kedua kali bertemu itulah kejadian itu Bang. Bang, untuk yang di video ini orang tua korban ya Bang? Ya, untuk di videonya menceritakan tadi kronologisnya itu orang tua korban kita datangi rumah juga tadi di kawasan Malingkar. Oke, Bang, boleh coba diceritakan sedikit lebih detail lagi mungkin ya dari Abang bagaimana kronologi yang disampaikan oleh pihak orang tua korban nih Bang? Ya, berdasarkan kronologi yang kita terima itu awalnya di hari Jumat kemarin, di mana si korban ini berpamitan untuk pergi sekolah begitu. Namun ketika sudah menjelang siang, karena itu di hari Jumat biasanya anak ini kan pulang setengah hari karena sekolah cepat pulang gitu di hari Jumat. Namun sudah setengah hari itu korban sempat menghubungi ibunya begitu, mengatakan bahwasanya dia sedang ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan telat pulang gitu. Namun ayahnya ini sempat curiga lah, karena kan selama ini tidak pernah ada kegiatan itu di sekolahnya, dan sempat menanyakan ke beberapa temannya yang merupakan tetangga dari si korban ini juga, karena mereka ini asal pergi sekolah itu selalu bersama begitu. Namun ketika pulang, kawan-kawannya ini pulang dan si korban tidak pulang, sehingga bapaknya ini menanyakan kenapa cuma anaknya begitu yang ikut ekstrakurikuler begitu dan teman-temannya itu tidak ikut. Namun pengakuan dari teman-teman ini tidak mengetahui, karena anaknya ini mengatakan kepada temannya bahwasanya dia mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Namun setelah menjelang sore atau menjelang malam, anaknya ini sudah ada kabar, orang tuanya yang panik kembali menanyakan kepada teman-temannya begitu. Namun teman-temannya itu tidak mengetahui mana si korban. Lalu pada malam itu dapatlah telepon begitu dari handphone si korban ini, dia menghubungi temannya itu. Namun ketika itu yang berbicara itu bukan korban begitu, melainkan ada seorang ibu yang memberitahu kondisi anak dari orang tuanya ini ataupun si korban ini dalam kondisi sudah kejang-kejang begitu, dan dikatakan sempat seperti orang kesurupan begitu. Nah, ibu-ibu ini memberitahu lokasi di mana si korban itu berada.
kemudian orang tuanya mendapatkan informasi itu langsung mendatangi lokasi itu yang berada di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di depan kantor PDIP Sumut gitu. Itu ada sebuah kos-kosan 2 lantai. Nah, tiba di sana, menurut pengakuan orang tuanya sudah ramai begitu kondisi di kosan tersebut. Kemudian orang tuanya langsung panik begitu kan melihat adanya keramaian dan meminta orang-orang di sana itu untuk menunjukkan di mana anaknya ini. Nah, setelah ditunjukkan ternyata anaknya ini sedang berada di sebuah kamar dan kondisi kamarnya itu gelap gulita begitu. Anaknya itu sudah terbaring di atas kasur dan ditutupi pakai kain panjang gitu, seperti jenazah begitu. Nah, orang tuanya langsung Bentar Bang, itu ditutupinya full? Tutupnya full begitu, udah seperti mayat pengakuan orang tuanya ini. Nah, setelah itu dibuka oleh orang tuanya dan orang tuanya itu melihat bahwasanya pakaian anaknya ini sudah terganti, karena awalnya itu kan memakai seragam pramuka, namun ketika hari itu sudah diganti begitu celananya menggunakan celana training dan bajunya juga sudah tidak ada memakai baju seragam sekolah lagi. Dan kondisi saat itu orang tuanya ini melihat ada duit dari keluar dari perut dan itu di korban. Lalu ada darah juga di bagian kaki korban. Nah, hal tersebut membuat ibunya sempat histeris di dalam kosan itu, dan kemudian pemilik kos itu sempat datang begitu dan menanyakan apa yang sedang terjadi, dan orang tuanya ini menceritakan dan sempatlah menanyakan kepada orang-orang di situ kalau yang membawa anaknya di situ, dan dapatlah seorang remaja begitu yang mengaku yang itu sudah diamankan oleh Polrestabes Medan. Nah, remaja ini mengaku bahwa dialah yang membawa anak korban ini ke pos-posan tersebut. Nah, namun belum diketahui apa yang terjadi di pos-posan itu. Nah, setelah itu si korban ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sementara remaja ini sempat diamankan ke Polsek Medan Tunjungan karena di Medan Tunjungan itu tidak ada PPA. Akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke Polrestabes Medan dan terduga pelaku itu juga dibawa ke sana. Nah, sementara si korban ini dibawa ke klinik di kawasan Tunjungan. Karena kasusnya sudah ditangani polisi, akhirnya si korban ini dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Nah, di Bayangkara rupanya kan tidak bisa visum begitu karena dianjurkan untuk ke rumah sakit Haji Adam Malik begitu. Sehingga keluarga memutuskan agar membawa si korban ini itu pulang dan dirawat di rumah. Nah, kemudian keesokan harinya tiba-tiba si korban ini kejang-kejang lagi itu di hari Sabtunya di sekitar jam 3 subuh begitu kejang lagi. Kemudian dari pihak keluarga itu membawa membawa korban ini ke rumah sakit Adam Malik. Nah, tiba di rumah sakit ternyata si korban ini sudah meninggal dunia gitu. Bang, tapi kan di rumah sakit pertama di klinik, abis itu dibawa ke rumah sakit Bayangkara mau di visum, katanya nggak ada visum. Memang rumah sakit Bayangkara nggak ada visum tuh gimana ceritanya? Terus diminta dibawa ke Adam Malik, kenapa harus pulang dulu ke rumah nggak langsung ke Adam Malik, Bang? Ya, memang di rumah sakit Bayangkara itu tidak bisa tutup. Di rumah sakit Bayangkara itu hanya bisa melakukan otopsi begitu ketika sudah meninggal. Pada saat itu kan korban itu belum meninggal dunia dan nggak mungkin dilakukan otopsi juga karena masih hidup begitu. Sehingga keluarga memutuskan bahwasanya agar dirawat saja begitu di rumah karena keluarga tidak menyangka begitu si korban ini bakal ada reaksi kejang lagi gitu ya. Jadi makanya pihak keluarga ini memutuskan agar dibawa pulang ke rumah, rawat di rumah lah begitu. Di rumah pun dipanggil orang kesehatan untuk melakukan tes terhadap si korban. Namun memang waktu di rumah keadaan kondisi korban itu memang dalam keadaan trauma berat begitu, tidak ada ngomong-ngomong dengan pihak keluarga dan sering tiba-tiba teriak begitu. Diduga memang mengalami trauma berat akibat
perilaku yang diterima oleh si korban ini. Tapi yang menarik perhatian Molly kali ini ya Bang Tazli. Tadi Abang ceritain kalau pihak keluarga itu dihubungi oleh ibu-ibu dan ketika udah sampai di lokasi itu rame. Tapi itu korban ditutup pakai kain dan gelap Belum gulita meninggal. dan tidak ada orang yang membantu. Itu Abang ada datangi ke lokasi kejadian nggak sih Bang? Ya, untuk lokasi kejadian belum sempat kita datangi ya, karena baru juga pulang dari rumah Korban. korban. Cuman Abang ada tanyain ke pihak keluarga juga nggak sih terkait kenapa nggak ada orang yang bantu langsung bawa ke rumah sakit, jadi sambil ditelepon jangan sampai tunggu keluarganya, apalagi sampai-sampai dibiarkan itu anak ditutup semuanya gitu dengan gelap gulita, cuman ditelepon, nggak masuk akal gitu Bang. Itu gimana Bang? Ada nggak Abang tanyain kenapa bisa kayak gitu kejadiannya? Ya, memang kejadian itu waktu kejang-kejang itu karena banyak orang juga di kos-kosan itu panik gitu, tidak tahu harus bagaimana, sehingga memutuskan untuk mengambil handphone korban ini dan menghubungi orang-orang terdekat begitu. Ya, diteleponlah teman dari si korban ini, sehingga teman korban ini memberitahu kepada orang tuanya. Mungkin pada saat itu kondisinya sudah panik dan tidak ada yang berani begitu untuk membawa korban ke rumah sakit. Alfiansa, apakah lokasi kos-kosan itu selama ini memang kos-kosan pelaku? Nah, menurut keterangan dari orang tua si korban yang kita dapat, diduga kos-kosan itu milik orang, Bang, milik teman dari si pelaku ini, dan pelaku ini tidak tinggal di sana. Nah, informasi yang beredar yang orang tuanya dapat ini, bahwasanya kos-kosan itu disewa oleh si korban dari pemiliknya itu dengan harga 20.000 per hari, Bang. Apakah ada indikasi pelaku lain? Apakah mereka hanya berdua saja waktu kejadian itu? Nah, dugaan dari orang tuanya ini pelakunya itu lebih dari satu orang ya. Keluarganya juga, ayahnya itu sempat meminta kepada pihak kepolisian agar bisa mengusut kasus ini dan menangkap diduga pelaku-pelaku lainnya, Bang. Karena dugaan dari keluarga ini sangat kuat begitu, pelakunya ini tidak satu, dan kejadian ini memang sudah direncanakan, Bang. Waktu sebelum dikebumikan, apakah korban sempat diautopsi, Alfiansa? Ya, memang sebelum dikebumikan, menurut keterangan dari keluarga itu jenazah sempat diautopsi, Bang. Dan ada surat-surat yang meminta persetujuan dan ditandatangani oleh keluarga agar jenazah bisa diautopsi. Tapi hasilnya belum keluar ya? Nah, untuk hasilnya belum keluar sampai saat ini, Bang. Oke, Bang Alfiansyah, kita tunggu untuk perkembangan terkait peristiwa ini ya, Bang Alfiansyah. Terima kasih atas informasinya, Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Alfiansyah. Ya Allah, Bang, kayak mana lah tanggapan Abang untuk udah ngeliat tuh manusia kayak gitu, tapi orang semua tuh tindakannya cuman biarin aja gitu. Sebenarnya mungkin ketahuannya itu belum lama. Mereka tiba-tiba tahu dan berkumpul di situ, maka itu ditelepon orang tuanya, takut nanti dibawa salah. Ini kan persoalan kriminal. Menurutku seperti itu sih. Jadi mereka itu panik, apa harus diangkat dulu, diberi pertolongan atau ditunggu orang tuanya. Makanya pilihan mereka adalah menunggu orang tuanya. Kalau pilihan Molly ya, ngubungin keluarga. Kalau memang panik kayak gitu, keluarga, polisi, rumah sakit. Harusnya gitu ya, Tribuners, biar ada tindakan cepat, nungguin orang tuanya datang dulu. Belum lagi nanti orang tuanya harus bawa ke rumah sakit, itu kan makan waktu semua. Lebih bagus semuanya dikumpulin aja dulu ke situ. Kalau nggak tahu nomornya, cari di Google. Iya, gue emosi kali, ya Allah. Mana tahu ya, tapi mungkin ada juga yang melakukan hal kayak gitu ya. Semoga ada banyak kok orang baik di dunia ini. Mungkin juga mereka menghubungi polisi, tapi yang lebih dulu nyampe pihak orang keluarga. tua. Oke, Tribuners, ya pokoknya ini menjadi sebuah pelajaran. Alhamdulillahnya lagi pihak keluarga menyetujui untuk dilakukannya otopsi ketika korban sudah meninggal dunia ya Bang, karena itu mempermudah proses kepolisian untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang terjadi dengan korban. Dan itu sebagai bukti kuat, karena kalau tidak diotopsi tidak ada bukti kejahatan. Sama seperti kasus cyanida. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Ini memang untuk masalah otopsi itu kita belajar dari kasus cyanida itu sih. Berapa lama proses
pengadilannya, terus seperti apa keanehan-keanehan yang terjadi karena tidak diotopsi. Itu juga yang Sambo tuh awalnya karena nggak diotopsi kan banyak keanehan gitu. Jadi kalau pihak kepolisian bilang mau diotopsi, kalau kalian merasa aneh nih untuk meninggalnya suatu jenazah orang, otopsi saja supaya kalian bisa tahu seperti apa. Baiklah, kita lanjut ya untuk berita kedua. Jadi ini ada korban juga, Bang. Korban longsor. Ini longsornya kapan terjadinya, Bang? Kalau nggak salah Minggu. Hari Minggu ya. Ini di Kecamatan Batiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Desa Simangulampe. Jadi ada longsor dan seorang korban masih berada di dalam materialnya. Hingga saat ini keluarga dari korban menunggu untuk ditemukannya korban yang terkena longsor ini, Bang. Jadi sampai hari ini, hari Senin 4 Desember 2023, korban masih belum ditemukan. Tapi kita belum tahu ya update-nya mana tahu. Alhamdulillah pernah kan kejadiannya ada motor yang salah bawa itu tiba-tiba udah balik gitu, kita dapat informasinya kan. Semoga ini korban sudah ditemukan. Mukjizat Tuhan mungkin bisa korban dalam keadaan selamat gitu ya. Ya kalau nggak salah aku 2 korban sudah ditemukan. Udah. Tinggal 1 yang belum. Satu Kalau lagi. nggak salah ya, nanti kita tanya. Oke, sebelum kita tanya ke reporter, kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, jadi proses evakuasinya terlihat memang sulit ya. Karena batu besar semua. Sampai-sampai banyak kren yang diturunkan nih untuk melakukan evakuasi. Oh ya, maaf. Oke, kita langsung aja ke reporter kita. Ada Bang siapa, Bang? Maurits. Bang Maurits, Bang. Iya, Bang Maurits. Halo, Bang. Selamat sore, Tribuner. Selamat sore, Bang Tajili, dan juga selamat sore, Kak Molly. Selamat sore, Bang. Bang, Abang sedang berada di lokasi peristiwa longsor kah? Ya, saya sedang berada di sini. Saya mengambil jarak sekitar 3 km dari lokasi untuk menghindari jaringan yang susah ya, dan juga suara bising dari alat berat yang ada di sana. Oke, Bang, dari lokasi Abang saat ini apakah terlihat nih untuk kondisi longsor yang terjadi di sana, Bang, dari kejauhan? Apakah terlihat atau tidak? Tidak terlihat karena banyak rumah dan juga areal pertanian di sekitar sini. Tapi masih berada saya tepatnya di depan kantor camat, tempat para pengungsi. Oh, baik, Bang. Bang Maurits, terkait korban yang hingga saat ini 1 korban ya yang masih belum ditemukan, benar tidak, Bang Maurits? Jumlah korban sebenarnya 13. 1 orang luka-luka sudah diselamatkan ketika kejadian. 2 korban meninggal dunia sudah ditemukan, dan 10 korban hilang masih dalam pencarian. Hingga saat ini masih ada 10 korban yang masih dalam pencarian. Itu kejadian longsornya kapan ya, Bang Maurits? Boleh diceritakan? Iya, kejadian longsor itu diperkirakan pada Jumat 2 Desember 2023 itu pukul 21.30 atau pukul 9, pukul 10 lah. Nah, kejadian ini juga menjadi perhatian publik dan juga dunia karena termasuk bencana yang paling besar di kawasan Sumatera Utara lah ya, khususnya kawasan Danau Toba. Kenapa kita katakan demikian? Ini bisa tadi Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto telah sambangi lokasi, dan ada juga isu dari masyarakat dan juga mereka yang mengatakan bahwa ini bisa jadi dugaan kejahatan ekologis atau kejahatan secara lingkungan ya.
bisa kita lihat dalam paparan yang disampaikan oleh KSPPM, mereka menyampaikan bahwa terjadinya longsor ini bukan semata-mata karena geologi. Dan postingan Dosmar Banjarnahor setelah mengatakan itu hanya karena geologi, itu langsung di take down. Dan itu juga sempat kita tanya pada Pak Dosmar tadi, Bupati di sini. Dan yang paling menarik tadi bahwa wakil bupatinya, Uluan Paniaran tadi dengan setia ikut mencari dan juga tidur bersama masyarakat di sini, merasakan apa yang mereka alami. Sementara bupati tadi langsung begitu aja pergi. Maurits tadi disinggung bahwasannya ada kejahatan ekologis. Apakah ada warga yang berhasil diwawancarai selama ini ada proses penambangan batu di daerah tersebut? Bukan penambangan batu, Bang, tapi penanaman pohon. Kita kenalkan ada hubungannya dengan PT TPL sebagai pengguna kayu, ya, pabrik kayu begitu. Jadi di atas sana menurut KSPPM ya, mereka yang dimotori oleh yang kemarin itu menerima penghargaan dunia itu mengatakan bahwa ada penambangan kayu di atas sana, daerah hulunya longsor. Dan batu-batu besar, kalau kita lihat memang amat tidak mungkin ya batu-batu besar itu bisa hampir menggenangi lah kawasan yang ada di depan hulu itu. Jadi memang batu-batunya sangat besar lah, sebesar-besar truk. Benar. Bisa kita lihat secara langsung. Artinya bukan masyarakat yang menyampaikan, tapi hasil analisis sementara oleh pihak SPPM. Dan itu karena mereka membidangi bidang lingkungan, kita pikir dan itu menjadi bagian mereka, dan kita yakini menjadi sebuah pemikiran baru itu untuk diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah setempat. Dan Kepala BNPB tadi sudah menugaskan pihak pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan adanya indikasi demikian. Maurits, untuk daerah yang terkena longsor ini daerah permukiman atau gedung-gedung apa gitu? Hotel kah, daerah Oke, yang pertama ada gereja, sekolah, ada juga hotel dan juga rumah-rumah warga gitu, yang berada di bawah atau di kaki bukit gitu, sampai ke areal pinggiran Danau Toba. Berapa kilometer itu, Bang? Kira-kira jarak radiusnya? Radius itunya, longsornya. Karena dia kan ada aliran seperti lembah yang dibentuk oleh dua perbukitan, seperti saluran sungai begitu. Jadi radiusnya tidak bisa kita lihat. Radiusnya kan itu kalau bentuknya lingkaran gitu. Radius itu kan karena bentuk lingkaran. Ini kan menghadap ke depan. Jadi bentuknya seperti segitiga begini. Dari hulu hingga mengena sampai ke pinggiran Danau Toba. Ada sekitar 4, kalau penglihatan kita ya kasat mata, ada 4 sampai 5 kilometer. Oh, jauh juga ya. Bang, dari pantauan Abang saat ini yang masih berada di lokasi kejadian ini, Bang, sudah seperti apa, Bang, proses evakuasi saat ini, Bang? Apakah sudah ada perkembangan, sudah ada ditemukannya korban lagi dari 10 yang tadi Abang sebutin? Sampai saat ini belum, karena memang medan ataupun areal pengevakuasian itu amat muskil ya, atau sulit, karena pihak pemerintah dan juga daerah, provinsi maupun pusat sudah menerjunkan hampir 14 alat berat, termasuk juga alat berat untuk pemecah batu. Itu pertanda bahwa memang susah. Dan dari 2 jasad korban yang ditemukan, mereka pada umumnya berada di bawah reruntuhan batu. Batunya besar-besar pula ya. Oke, Bang, kalau dari masyarakat sendiri apa nih, Bang, yang dibutuhkan mungkin yang bisa kita sebarkan untuk ke banyak orang agar dapat bantuan dari pihak yang bisa atau gitu. Bagaimana kabar pengungsi yang ada di sana? Ya, terima kasih. Sampai saat ini kita hanya bisa melihat mereka ya berada di kantor camat, mereka difasilitasi di sana. Dan baru-baru ini Pemkab Toba juga sebagai Pemkab tetangga sudah sambangi mereka dan melihat bagaimana mereka harus tidur secara massal di sana, baik anak-anak maupun orang tua. Untuk bantuan sampai saat ini terus mengalir, dan sebagai bentuk perhatian tadi juga kita tanyakan kepada Pemkab Toba bagaimana mereka untuk menerjunkan tim trauma healing kepada anak-anak, karena kita yang langsung terjun ke lapangan melihat bagaimana ratu wajah anak-anak yang menjadi korban begitu ya. Jadi mungkin bisa kita
bayangkan bagaimana mereka seharusnya bermain tetapi menjadi korban. Dan ini perlu diusut tuntas soal tadi kejahatan ekologis, dan ini menjadi catatan besar juga untuk Pemkab Hubak Kasudutan, dan tadi sudah disampaikan oleh Kepala BNPB ya. Jadi bukan dari kita tetapi dari Kepala BNPB tadi yang langsung terjun, yang diutus oleh Presiden Jokowi datang ke sini. Oke, baiklah. Kalau gitu kita terus untuk tunggu ya Bang perkembangan dari proses evakuasinya. Semoga semua korban yang masih belum ditemukan dapat segera ditemukan juga ya Bang. Moritz, terima kasih Bang atas informasinya Bang. Semangat terus Bang Moritz. Selamat sore Moritz. Selamat sore Bang Tajili, selamat sore Kak Moli, selamat sore Tribuners. Baik ya Tribuners, itu dia ya. Ternyata itu longsornya sudah terjadi dari hari Jumat hingga hari ini Senin. Masih ada 10 korban yang belum ditemukan Bang. Dan sepertinya memang masih jauh ke bawah, ke dasar. Sebenarnya itu nggak jauh, mungkin cuman ngangkatin batunya yang besar-besar itu. Jadi semoga dari pihak pemerintah sendiri cepat nih memberikan bantuan yang mempermudah proses evakuasinya. Dan sudah ada 14 alat berat tapi masih susah. Itu tadi ya, ada tapi yang belum ada tuh kayak yang pecahin batu itu katanya udah diminta gitu. Itu mungkin perlu ya memang ya. Pemecah batu udah ada datang. Tapi iya. Masih kurang gitu berarti. Masih kurang sepertinya. Dan ya seperti pesan Maurits tadi, semoga bencana ini tidak sampai di sini, tapi ada pengusutan yang lebih lanjut dari pemerintah terkait apa sebab batu-batu ini jatuh ke pemukiman. Memang karena faktor bencana alam kah, ataukah memang ada faktor yang lainnya? Jangan didiamin aja ya. Supaya kalau memang ini ada faktor lain bisa ditindaklanjuti supaya tidak terjadi hal yang serupa juga ya. Baiklah, untuk para korban yang di sana kita doakan untuk cepat ditemukan ya para korbannya. Terus keluarga korban juga terus semangat, jaga kesehatan. Untuk para Tribuners yang mungkin ingin menyumbangkannya bisa langsung aja datang ke daerah sekitar ya. Atau mungkin ada yang buka sumbangan di Medan untuk dikirimkan ke sana, tapi kita belum dapat informasinya sih. Kalau gitu kita lanjut lagi ya Tribuners untuk berita ketiga kita. Ini soal begal Bang. Jadi seperti biasanya Sumatera Utara khususnya Kota Medan untuk kasus kasus begal ini tidak ada habisnya. Tapi kali ini di daerah Hamparan Perak. Hamparan Perak itu lumayan jauh ya dari Kota Medan. Tidak Medan lagi. Oh, dari Serdang. Berarti Sumatera Utara ya. Jadi untuk di daerah Hamparan Perak itu dalam waktu seminggu ada 3 kali terjadi pembegalan Tribuners. Jadi ini parahnya pembegalannya tuh udah sampai memakan korban Bang. Ada yang motornya diambil, ada yang duit tunainya diambil sebesar 1 juta rupiah. Ada juga yang sampai kena mental. Luka-luka ya. Ada yang sampai trauma gitu. Itu yang duitnya 1 juta itu kalau nggak salah dia sampai trauma. Pasti. Karena begal itu pasti dia nggak mungkin sendiri, rame-rame ya Bang. Bayangin kita dikepung dengan orang-orang mukanya sok keren semua, pakai senjata tajam. Ya kita apa yang kita bisa kasih, kita pasti kasih. Sepeda motor ya lebih bagus motor awak hilang daripada nyawa awak kan. Yang sadisnya lagi kalau ada sampai dia ngelukain kita, itu tadi ada juga yang menjadi korban. Nah tapi anehnya nih warga itu sampai geram mungkin ya, karena masa dalam seminggu bisa ada 3 kali pembegalan. Sampai-sampai warga tuh nanyain apa kerja polisi. Di tengah persoalan Kota Medan yang sudah mereda begalnya. Menurut apa mereda? Nanti nggak masuk berita. Mau nanya itu juga tadi sebenarnya. Indikator kita melihat sesuatu kan memang dari berita, tapi kita bandingkan dengan beberapa bulan lalu kan memang intens ya. Sangat minim kali berita begal di Medan. Kita harap semoga ke depannya lebih minim lagi ya. Tapi kali ini bergeser ke daerah pinggiran, yaitu Hamparan Perak. Itu tadi langsung 3 kali seminggu. Jadi pastilah warga geram ya, apalagi udah ada warga yang membuat laporan tapi tidak ada hasil ya mungkin ya. Tidak ada nggak nampak lah kinerjanya, sampai ada yang memberikan statement jangan tidur aja kerjanya gitu. Kalau polisi tidur ya tidur. Rupanya ada polisi tidur yang ditanam dalam polisi tidur itu. Biar ku bongkar polisi tidur itu. Biar tahu aku, memang ada orang di dalam, pantas lah kalian tidur, berarti polisi tidur dah gitu dia. Oke, ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Kemarin mau kemana? Aku mau ke Bung Beri, Lumpang.
kasih minum lah. Tapi tahu. Uangku di situ 1 juta lebih. Allah Akbar. Bedanya di mana? Udah diikuti berarti. Orang nengok maps. Iya. Dia nengok maps. Kita dari mana nggak tahu lah. Hujan, Mak. Gimana pulang? Ini dapetinnya. Lima jahitan, guys. Ada yang mulai suka dari skrip di akhir ini, Bang. Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya mendapat komentar dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Belawan maupun Polsek Hamparan Perak. Berarti tidak direspon ya wartawan kita ya. Ini suka buat geram saya kalau dapat teks kayak gini. Kapolresnya sebenarnya komunikatif ya, maksudnya selalu menjalin hubungan sama wartawan dan gampang. Sebenarnya untuk Kapolres Belawan, nggak tahu mungkin lagi ada keperluan. Apakah langsung dihubungi Kapolresnya atau pihak Polres Belawan anggota-anggotanya yang nggak dapat respon? Kita langsung aja tanyakan pada reporter kita, ada Bang Anil. Halo. Halo, selamat sore Kak Poli, Bang Tazli. Selamat sore Bang. Ya, peminta duit saya Bang, cepet Kak, cepet. Udah ngepost di Indomaret kan? Iya Bang, di jalan tadi Bang, bentar Bang. Udah dapat banyak? Belum. Bang Adil, ini terkait pembegalan terjadi di daerah Hamparan Perak yang sampai 3 kali katanya ya, udah ada pembegalan. Itu di video-video berarti peristiwa 3 kali pembegalan yang terjadi ya kepada korban-korban ini ya Bang. Nah, ada juga statement Abang yang mengatakan bahwa belum ada mendapat respon dari Polres Belawan maupun Polsek Hamparan Perak. Hingga saat ini udah dapat respon belum Bang? Dan siapa nih yang Abang hubungi? Apakah Kapolres ya? Karena kalau dari Bang Tazli sepertinya nih bilang kalau Kapolresnya itu komunikatif, bagus. Apakah Abang dicuekin? Silakan. Baik, Kapolri dan Bang Tazli, jadi memang kita sedang berupaya ya untuk melakukan konfirmasi dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Hamparan Perak ataupun Polres Belawan lah seperti itu, karena ini wilayah mereka. Namun demikian mungkin karena ini bukan di luar dari tugas wilayah saya yang biasanya di Binjai dan Langkat, ini kan sudah masuk dari Serdang dan Belawan seperti itu. Jadi mungkin masih enggan untuk memberikan komentarnya seperti itu, termasuk dari Satreskrimnya dari Polsek Hamparan Perak maupun dari Polres Belawan seperti itu Kak. Oh nggak kenal sama Bang. Iya. Terus. Ya Kak. Jadi memang kita masih terus berupaya, memang belum mendapatkan konfirmasi ya terkait ini. Apalagi yang sangat disayangkan itu, ini lokasi-lokasi yang tiga kali kejadiannya begal ini, 2 itu diantaranya tidak jauh dari Polsek Hamparan Perak Kak. Makanya sangat disayangkan mengapa polisi yang berada tak jauh dari lokasi kejadian ini mengantisipasi hingga sampai saat ini. Karena begal yang terjadi yang ketiga itu baru 2 hari yang lalu. Pada malam minggu yang lalu itu kejadian lagi, baru ada sekitar 4 hari yang lalu itulah yang mengakibatkan seorang remaja yang disebut warga Martubung itu sempat dibegal saat hendak menuju ke Bank BRI yang ada cabang Bank BRI yang ada di Pelumpang. Bahkan ia sempat mengalami hilang itu duit sekitar 1 juta lebih. Namun yang terakhir itu yang di 2 hari yang lalu itu tempatnya di Kota Rantang, Desa Kota Rantang, Pasar 4 Pelumpang.
itu satu unit parkir parkir kampung CC yang mana itu memang jenis sepeda motor yang terbaru juga raib di Begal, yang memang lokasi ini sebenarnya lokasi atau yang biasanya itu kiri kanan, tempat di tengah jalannya itu kiri kanannya itu tebu-tebu yang biasanya memang itu rawan begal lah seperti itu. Namun warga sangat menyayangkan mengapa sudah 3 kali dalam video ini tidak ada potensi lah seperti itu terkait begal ini. Padahal menurut informasi yang kita peroleh dari kejadian itu sudah ini ya, polisi sudah menerima laporan terkait peristiwa-peristiwa itu. Terima laporan ya. Tapi udah ada merenggang nyawa nggak, Bang? Ya, sampai saat ini tidak ada yang merenggang nyawa, namun hanya mengalami luka ya. Mengalami luka. Karena belum ada korban yang sampai menghilangkan nyawa, makanya mereka santai. Tunggu ada korban yang menghilangkan nyawa, baru mereka heboh. Ya, mulut saya kembali lagi. Bisa seperti itu. Jadi ditelepon aja Kapolresnya Pak Joshua itu. Pak Jos, ya, Bang. Abang mau langsung Kapolres saja, Bang. Gak usah Satreskrim. Iya, cemana anggota Bapak ini dihubungi aja pun susah. Cemana nggak begal merajalela. Siap. Itu pun juga kita berkoordinasi ya, Bang, karena memang Polres Belawan sendiri tadi yang seperti saya sampaikan, saya sendiri ya belum pernah memang ke sana, Bang, bahkan ketemu dengan Kapolresnya seperti itu, Bang. Jadi demikian pun nanti akan coba kita tindak lanjuti terkait begal-begal ini, karena memang masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Hamparan Perak ini ya tidak menginginkan lagi lah adanya begal-begal ini, Bang. Seperti itu. Itu kemungkinan besar dari warga sendiri ada memberikan informasi nggak para begal ini berasal dari kotanya Hamparan Perak? Daerah Hamparan Perak apa dari luar kota, ya, Bang Anil? Sejauh ini belum ada ya, Kak. Mereka itu belum mengetahui asal-asal dari begal ini. Namun patut diduga memang tidak tidak jauh dari lokasi pastinya daerah Hamparan Perak sendiri. Namun menurut warga-warga yang sempat ya melihat atau yang bahkan korban itu mengatakan mirisnya laki-laki ini masih remaja seperti itu. Jadi mereka membawa sejumlah senjata tajam seperti pisau, pedang untuk menangkis atau melukai korban-korbannya seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu, Bang, semoga Abang segera direspon, tidak dicuekin sama Polres Belawan dan juga Polsek Hamparan Perak ya, Bang. Kalau misalnya masih dicuekin, langsung aja main ke Kapolres. Bantai pakai berita. Udah, sebenarnya ini udah termasuk, masih halus tapi kita kasari. Terima kasih, Bang Anil. Jangan lama-lama di situ, Bang. Jangan banyak kali cari duit recehnya ya. Selamat beraktivitas kembali, Bang Anil. Ya, selamat sore Kak Molly dan Bang Pagi. Sore. Bisa diganti mungkin, Bang. Warga .2 jadi polisi tidur aja. Ya, gimana ya, mungkin ada nih tindakan dari pihak kepolisian untuk terkait pembegalan ini, cuma karena mungkin nggak kenal sama reporter kita tidak diberikanlah konfirmasi. Padahal memang kalau di Tribun Medan kebetulan kita belum ada nih untuk daerah Hamparan Perak, makanya lah dilibatkan Bang Anil. Jadi kalau misalnya mungkin polisinya mikir Bang Anil wartawan bodong, bisa dicari tahu dulu supaya tidak naik berita seperti ini gitu ya kan. Lah tahu ya kan, jadi pala nih pihak kepolisian sama Tribun Medan takut pula. Jadinya nanti informasi dari pihak kepolisian terkait penanganan begal ini tidak sampai ke publik, karena kan kita mau menyampaikan ke publik nih kinerja polisi ini sudah menangani ini. Jadi nanti enggak tulisan judulnya tuh enggak warga polisi tidur aja, dijawab sama polisi gitu ya kan. Kita sedang menyelidiki gitu. Walaupun kita nggak tahu penyelidikannya seperti apa, apakah betul-betul diselidiki atau cuman dilidik aja gitu dia ya. Ngomong nyindir. Oke, Tribuners, itu dia ya 3 berita kita hari ini. Jadi untuk Tribuners mungkin ngerasa berita-beritanya masih gantung semua. Iya, karena kita masih menunggu proses penyelidikan, terus juga dari proses evakuasinya kita masih menunggu semua update-annya seperti apa. Kita memberikan informasi yang terupdate hari ini, saat ini juga kepada kalian. Jadi kalian kalau misalnya mau tahu perkembangannya seperti apa, terus pantengin aja portal media sosial kita, portal
Website kita, ya Allah, portal online kita ada di www.medan.tribunnews.com, atau juga bisa dari media sosial kita yang ada semuanya di bawah ini. Kita bakal selalu update, memberikan berita yang aktual, yang up to date, yang terpercaya. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau tiba-tiba nggak ada programnya, mohon maaf, berarti kita ada jadwal mendadak di tempat lain. Kondangan. Oke, Tribuners, mohon maaf nih, aku Molly dan juga Mantadri dan juga kru yang bertugas minta maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata, perbuatan, atau ada menyinggung pihak instansi tertentu. Kita tidak ada niat gitu, cuman memberikan fakta-fakta yang kita dengar ini ya kan, cuman kita tambah-tambahin minyak dikit lah. Kalau gitu, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.